Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang dan Pak Bagus yang sudah menyertai pada pembelajaran simulasi menjadi seorang fasilitator di sini. Terima kasih atas waktu yang panjenengan berikan di room meeting ini. Kita pada hari ini akan mencoba membahas tentang modul ajar yang sebagaimana tindak lanjut dari capaian pembelajaran. Bu Endang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Ibu. Ya. Semangat Bu Umi. Terima kasih Bu Endang. Walaupun sudah sangat senior, tapi semangatnya melebihi yang muda. Terima kasih apresiasinya. Amin. Senyumnya yang hangat ini membuat saya menjadi adem hatinya. Baik, sudah siap Bu Endang, saya share untuk materi siap hari ini. Terima kasih. Kita awali dulu dengan sebuah ice breaking. Tampak Bu Endang? Bagus, tampak Halo, sudah tampak? Sudah tampak Bu Endang? Sudah Bu, sudah tampak. Kita awali dulu modul ajar di sini sebagai bakalnya nanti kita ber-IHT. Saya dari SMA Negeri 2 Probolinggo. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang modul ajar. Di dalamnya ada konsep modul ajar, penyusunan komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Kemudian sebelum kita masuk di sini, monggo Bu Endang, Pak Bagus bisa berpartisipasi di sini. Siap. Fokus pada tulisannya ya, fokus pada tulisan. Monggo, deret pertama. Merah. Deret kedua. Putih. Deret ketiga. Biru. Baik, sekarang fokus pada warna. Hitam. Oke. Hitam. Lanjut. Oranye. Lanjut. Merah. Lanjut. Biru. Baik, terima kasih Bu Endang. Bagus sekali untuk sama-sama Bu Umi. Walaupun di sini sudah sore dan mungkin di Sorong itu sudah menjelang maghrib, masih tampak bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir dari fasilitasi di sini. Slide selanjutnya, di sini konsep modul ajar. Saya yakin Bu Endang, Pak Bagus, dan peserta yang lain sudah mampu untuk menerapkan sebuah modul. Hanya saja konsepnya di sini, modul ajar di sini yang beda adalah ada istilah capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian di dalamnya ranah yang paling menyentuh adalah profil pelajar Pancasila. Nah, modul ajar sendiri itu kita gunakan sebagai seorang guru dalam kurikulum sekolah penggerak ini sebagai alat, sarana, atau media, ataupun metode pedoman yang disusun secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar ini adalah implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Tentunya di dalamnya terdapat profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam modul ajar ini, guru juga harus memperhatikan bagaimana nantinya proses pembelajaran dalam kegiatan inti pembelajaran itu lebih menarik dan lebih bermakna. Oke, Bu Endang, Pak Bagus, di tayangan ini kita menyepakati pembelajaran fasilitasi pada hari ini adalah adanya menghargai pendapat, saling memberikan motivasi, memberikan tanggapan, kita akan berkolaborasi, dan nanti kita akan mengumpulkan tugas dalam hasil akhir fasilitasi ini. Kemudian, Bu Endang masih bisa berinteraksi dengan saya kan ya? Masih, selalu mengikuti. Baik, terima kasih Bu Endang. Bagus.
Kemudian yang paling penting dalam komponen modul ajar di sini adalah adanya 3 komponen yang harus ada dalam modul ajar yang panjenengan nanti akan susun. Pertama, informasi umum, 2, kompetensi inti, kemudian yang ketiga adalah lampiran. Nah, di 3 kompetensi ini, di komponen ini, yang paling penting panjenengan perhatikan adalah target peserta didik, kemudian komponen intinya dalam kegiatan pembelajaran dan asesmen. Karena ini menjadikan tolak ukur bagaimana kita menghadirkan profil pelajar Pancasila. Ada tanggapan atau pertanyaan dari Bu Endang? Satu aja. Silakan. Ada Bu, sebentar. Bu, untuk modul ajar yang harus kita buat itu harus mencakup 3 komponen penting. Di antaranya adalah informasi inti, kemudian yang kedua adalah informasi umum, kemudian kompetensi inti dan lampiran. Di informasi inti itu tentunya apakah harus semua indikator ini ada di dalamnya? Nah, karena di sini pada kompetensi informasi umum ini adalah identitas ya Bu? Ya, identitas. Ya, identitas adalah harus ada dan wajib. Nah, maaf, untuk yang kompetensi inti, jika dilihat dan diperhatikan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika salah satu atau 2 tidak ada di dalam kompetensi inti, tetapi di dalamnya ada beberapa hal yang paling urgen, ya, yang nantinya mengarah pada dimensi profil Pancasila itu sudah masuk. Nah, apakah itu sudah memenuhi syarat sebagai komponen penting di dalam pembuatan modul ajar? Terima kasih, Bu Umi. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Endang untuk konteks kompetensi inti. Memang idealnya dari kompetensi inti sebenarnya harus semua ada, walaupun tidak secara biasanya kalau pertanyaan di situ ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik itu hanya sebagai pedoman atau acuan kita saja. Tapi saya yakin secara tersuratnya panjenengan sudah melakukan. Sudah. Jadi di situ komponen inti yang paling urgen panjenengan perhatikan itu adalah tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, asesmen, dan pengayaan serta remedial. Di situ fokusnya adalah pada kegiatan pembelajaran. Karena di dalam kegiatan pembelajaran itu ada alurnya. Apa yang kita berikan, di dalamnya juga ada ukuran bagaimana kita menyajikan profil pelajar Pancasilanya tampak di kegiatan pembelajaran dan asesmennya. Saya kira seperti itu, Bu Endang. Terima kasih, Ibu. Sekarang tambah lebih jelas. Mudah-mudahan pada semester depan untuk penyusunan modul ajar yang biasanya saya hanya tidak selengkap ini, insya Allah setelah pelatihan ini akan saya revisi dan membuat selengkapnya supaya anak-anak mudah untuk pencapaian kompetensinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang atas masukan dan juga pertanyaan yang sudah diberikan. Insya Allah itu adalah ilmu yang sangat berguna bagi kita sebagai pionir dalam guru di program sekolah penggerak ini. Selanjutnya pada kompetensi awal ini adalah informasi umum, kemudian terkait dengan apa saja informasi umum, identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, dan sarana dan prasarana, target peserta didik, serta modul pembelajaran. Dan komponen intinya ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Pada poin 3, ini ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Itu yang ada pada modul ajar.
Mungkin itu yang bisa kita sharingkan pada hari ini. Ada pertanyaan atau tanggapan? Terima kasih, Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada boleh menanyakan satu pertanyaan yang berkaitan dengan modul ajar. Terima kasih. Modul ajar disusun berdasarkan komponen-komponen yang sudah ditentukan dan bertujuan untuk bertujuan memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tentunya modul ajar yang dibuat itu disusun secara sistematis, kemudian disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, di sini yang akan saya tanyakan kira-kira ada beberapa karakter tertentu yang bisa dijelaskan di dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama pada penyusunan modul ajar di sini karakteristiknya di sini adalah tentunya karakteristik secara umumnya mengarah pada profil pelajar Pancasila. Tapi kalau kita ingin jabarkan, di situ ada self-instruksional, kemudian ada self-contained. Nah, misalnya kalau pada peserta didik mampu belajar mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain, di sini sangat ditekankan pada penyusunan sebuah modul. Jadi, pada modul-modul yang kita gunakan nanti, benar-benar bisa menjadikan anak mandiri dalam belajar, kemudian di situ ada stimulasi beberapa soal yang berbasis kontekstual dengan bahasa kita yang komunikatif, tentunya juga disesuaikan dengan asesmennya juga. Kemudian modul yang dikembangkan juga harus divariasikan sesuai dengan konteks peserta didiknya. Begitu, Ibu Endang. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya. Ada lagi mungkin yang di... Ibu, boleh satu pertanyaan kembali? Oke. Ada pertanyaan satu lagi, Bu, ya? Iya. Iya, Bu. Ibu, sistem pengembangan modul ajar dikembangkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem pembelajaran tradisional. Nah, kemudian tentunya ada beberapa fungsi ya, dari penyusunan modul ajar ini yang bisa dipakai untuk mempermudah pencapaian pembelajaran peserta didik. Mohon dijelaskan. Baik, seperti yang kita bahas tadi, sebenarnya modul yang terdiri dari komponen inti, kemudian komponen utama, kemudian ada komponen tambahan. Di situ yang kita fokuskan adalah pada komponen inti, karena pada komponen inti itu mencakup beberapa ranah rangkaian pembelajaran. Nah, fungsinya pada modul ajar ini adalah sebagai peningkatan motivasi belajar secara maksimal. Kemudian kreativitas guru dalam menyajikan bahan pembelajaran, kemudian memberikan pelayanan individual kepada siswa, kemudian dengan kita sebagai seorang guru bisa memberikan model kepada peserta didik agar memiliki prinsip belajar sepanjang hayat, kemudian belajar itu lebih berkonsentrasi, dan tentunya capaian akhir itu adalah melalui modul ajar ini kita bisa menjembatani peserta didik kita menuju pada profil pelajar Pancasila yang sudah dicanangkan dalam 6 item. Di antaranya ada mandiri, kritis, nalar kritis, kreatif, berkebinekaan. Nah, di situ ranah-ranah yang harus kita pentingkan pada kegiatan pembelajaran di modul ajar pada kurikulum sekolah penggerakkan. Begitu, Bu Endang. Ini yang mengganjal tinggal satu lagi, karena banyak sekali kelebihan dari modul ajar ini. Saya hanya menanyakan bagaimana, apakah ada kelemahannya untuk digunakan peserta didik di dalam menyelesaikan pencapaian kompetensinya. Baik, saya yakin pasti sebuah kelemahan atau gangguan itu pasti ada. Kelemahannya di sini adalah
ketika kita harus mengantisipasi karakteristik capaian siswa yang beragam, kemudian bagaimana kesulitan ataupun motivasi belajar siswa, terutama di masa pandemi, itu memang benar-benar harus ditekankan bagaimana seorang pembelajar atau bagaimana seorang guru itu harus memiliki empati pendampingan secara maksimal. Karena secara offline tatap muka kita juga terbatas ruang dan waktunya, sehingga terkadang pembelajaran modul ini yang tidak terkawal dengan baik itu memang juga cenderung tidak dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian pada awal kurikulum sekolah penggerak, saya yakin ini memang kemampuan yang bertahap, penyusunan secara modul dengan sosialisasi dan waktu yang sangat terbatas. Saya yakin jika guru belum punya komitmen ataupun integritas yang tinggi untuk memajukan pengembangan dirinya, maka kesulitan untuk menyusun sebuah modul itu pasti ada. Kecuali sekolah itu memiliki kebijakan untuk semacam memberikan pendampingan, memberikan pelatihan kepada ibu bapak guru untuk mengembangkan penyusunan modul. Apalagi kalau kita terapkan pada tahun ajaran ini kan sepertinya waktunya memang sangat mendesak, sehingga dibutuhkan kesegeraan untuk berpartisipasi dalam penyusunan modul ini. Pada aplikasinya memang kita membutuhkan waktu yang lama, apalagi dalam totalitas pembuatan satu modul ajar, itu pun harus disaringkan jika ingin hasilnya maksimal. Maka ketika kita membuat modul ajar, kita tidak bisa belajar secara mandiri, tetapi harus ada teman yang setidaknya memvalidasi hasil pekerjaan kita membuat modul, sehingga dibutuhkan sharing untuk memperbaiki modul yang kita susun ini, sehingga dalam satu sekolah itu memiliki kesamaan persepsi bagaimana membuat sebuah modul yang layak untuk diberikan kepada peserta didik. Begitu. Terima kasih Bu Umi. Dengan serangkaian penjelasan tadi, berarti satu modul ajar yang sudah dibuat, kemudian sudah divalidasi meskipun dibuat oleh satu orang dan beberapa, tentunya bisa digunakan secara umum oleh guru yang berbeda ya Bu? Iya, iya. Karena komponen semuanya itu sudah sesuai dengan komponen-komponen yang ada di dalam pembuatan modul ajar. Terima kasih Bu Umi, semua penjelasan yang diberikan. Insya Allah mulai setelah ini kami akan berpacu untuk membuat modul ajar. Baik, terima kasih Bu Enda, partisipasi yang sangat luar biasa pada hari ini untuk kita sharing mengenai bagaimana sebuah modul ajar. Iya Pak Bagus, monggo. Ya, mau tanya, kan di sini tentang komponen modul ajar. Nah, bila ada beberapa atau salah satu komponen tidak ada, apakah boleh begitu? Kan Ibu jelaskan tadi harus ada semua sesuai komponen modul ajar. Tentunya tuntutan ideal sebuah modul ajar itu ada 3 komponen utama. Yang jelas di kegiatan inti yang tidak boleh tertinggal. Kalau namanya komponen inti berarti itu harus tertera dalam sebuah modul tersebut. Jadi tapi kalau kita pilih di sini di informasi umum, di situ yang paling penting adalah profil pelajar Pancasila dan target peserta didik itu harus ada, karena itu esensi, sangat esensial di informasi umum. Kemudian kalau di 2 komponen inti itu harus ada semua, karena itu sebagai pijakan tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah, apalagi di kegiatan pembelajaran dan asesmen itu merupakan suatu yang sangat urgen untuk kita lakukan. Supaya apa? Ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak itu sebenarnya tampak. Kita punya kendali, kita punya koridor, atau jalannya tidak susah lagi, mana dan seterusnya, ada panduan. Walaupun nanti di lapangan itu pasti ada semacam kita membelajarkan, ada meluas, ada sedikit tidak sama, tapi secara konsep sudah terakomodasi semua di sini. Saya yakin itu lebih mudah. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Berarti komponen inti yang tidak boleh hilang Bu ya. Kenapa? Kalau yang umum-umum seperti satuan pendidikan itu tidak, komponen inti saja yang harus ada.
Kalau seperti kesatuan pendidikan itu tidak terlalu kan bisa diolah oleh sekolah lain atau guru lain bisa, kan nama guru kan itu tidak terlalu urgen. Ya, yang kita fokuskan ada di komponen inti, tapi di komponen utama yang tidak boleh lupa ada profil pelajar Pancasila sama target capaian tadi Pak. Oke, terima kasih Bu. Bisa menjadi semacam pengayat bagi kita. Baik, terima kasih Bu Endang, terima kasih Pak Bagus. Di sini saya sebagai narasumber mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Mungkin bisa diberi refleksi dan sekaligus ditutup oleh Pak Bagus, monggo. Oke, baiklah untuk refleksi kegiatan kali ini. Jadi dalam penyusunan modul ajar, hal komponen inti tidak boleh tidak ada, harus ada. Untuk komponen umum, profil pelajar harus ada, plus tujuan pembelajarannya juga yang ingin dicapai harus ada. Alangkah lebih baiknya menyesuaikan dengan komponen modul ajar yang ada ketika kita membuat modul ajar. Itu saja. Terima kasih Ibu. Silakan saya kembalikan. Bu Endang, closing statement mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Refleksi dari pembelajaran ini, jika modul ajar sudah disusun sesuai dengan komponen-komponen yang ada, komponen inti tidak boleh hilang, dan komponen berikutnya itu yang kedua adalah mencerminkan dimensi Pancasila, meskipun pelajar Pancasila, meskipun tidak keenamnya gitu, boleh, keenamnya lebih baik, tapi tidak semuanya juga mungkin tidak apa-apa. Nah, insya Allah dengan modul yang sudah tersusun secara sistematis ini mungkin bisa digunakan oleh siapapun pengajarnya. Terima kasih Bu Umi, mungkin refleksi untuk pembelajaran kali ini. Baik, terima kasih Bu Endang, Pak Bagus atas motivasi partisipasi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai awal pijakan kita lebih bisa mengeksplorasi diri, mengembangkan diri, memegang amanah menjadi salah satu pionir di sekolah penggerak, terutama kita sebagai role of model ya, atau teladan dalam kelas, bagaimana kita membelajarkan dan bagaimana kita membawa visi dalam sekolah penggerak ini, dan di dalamnya mengusung profil pelajar Pancasila. Terima kasih, salam hormat, salam semangat, semoga sehat selalu. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang dan juga Pak Bagus yang sudah memberikan waktu, saran, kemudian usulan dan juga tanggapan pada simulasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di sini menjadikan kita sebagai guru yang berusaha untuk hebat, walaupun tidak hebat, tapi masih dalam proses untuk menjadi orang yang hebat, dan tentunya kita akan selalu punya motivasi ke arah situ. Mungkin ada sedikit yang panjenengan sampaikan, Bu Endang? Terima kasih, karena semuanya sudah lengkap, mungkin refleksi ini hanya untuk, khususnya mungkin untuk saya, mungkin ya Bu, dan teman-teman peserta yang lain. Nah, terima kasih dengan memilih tadi untuk materi modul ajar ini, itu karena sangat urgen dan itu adalah kepentingan kita untuk membantu peserta didik untuk mencapai capaian kompetensi. Terima kasih Bu Umi. 3 hal komponen yang penting itu memang harus idealnya, layaknya harus ada dan dijalankan. Ya. 3 hal, ada kompetensi informasi umum, kemudian kompetensi inti dan lampiran itu. Yang tentunya di dalamnya banyak sekali komponen-komponen dan indikator-indikator yang secara tidak langsung sebenarnya sudah kita jabarkan, ya Bu. Ya, secara tersirat seringkali sudah kita lakukan, hanya kadang-kadang oh begini, ternyata ada deskripsinya. Bu Umi, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi pada panjenengan. Monggo ada beberapa hal penguatan dari panjenengan dalam diskusi sore ini. Baik, terima kasih Bu Endang. Urgensi pada saat kita
mempelajari beberapa materi yang terkait dalam kurikulum sekolah penggerak di sini, memang yang paling implementatif dan secara teknis, strategis kita bisa bereksplorasi adalah di modul ajar. Karena kalau yang lain-lain mungkin ini adalah sebagai wawasan, frame-nya. Tapi kita sebagai seorang guru memang eksplorasinya atau mahir tidaknya kita dalam mengeksplorasikan semua pedoman yang ada dalam kurikulum sekolah penggerak, intinya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan di modul ajar ini. Saya kira memang yang paling urgen, yang paling penting sebagai totalitas sebagai sekolah guru di sekolah penggerak itu adalah bagaimana kita bisa untuk berkontemplasi, bereksplorasi dalam penyusunan modul ajar ini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Salam hebat, tetap semangat Ibu Bapak. Mudah-mudahan kita bisa maju bersama, hebat semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk semuanya, Bu Umi. Ya.